saya Rahmah. Perkenalkan, nama saya Muhammad Junaidi. Di sini saya akan bertanya kepada teman saya Saya akan mewawancarai teman saya. seputar tentang reksadana. Apa yang kamu ketahui tentang reksadana? Kurang tahu. Apa yang kamu ketahui tentang reksadana? Baik, yang saya ketahui tentang reksadana adalah di mana itu adalah badan penghimpunan keuangan yang di mana badan pengelolaan itu menginvestasikan uang kita yang kita kumpulkan kemudian di manajemen oleh OJK itu sendiri untuk menghimpun uang atau dana-dana kita yang sudah kita investasikan. Apa yang kamu ketahui tentang reksadana? Kurang tahu. Apa yang kamu ketahui tentang reksadana? Reksadana ya, setahu saya reksadana itu wadah untuk menghimpun dana dari masyarakat. Nah, dana masyarakat itu tadi dikelola oleh perusahaan ataupun orang yang berkompeten dan berkapasitas di bidangnya. Apa sih yang kamu ketahui tentang reksadana? Seperti saham syariah ya, Kak? Apa yang kamu ketahui tentang reksadana? Reksadana? Apa tuh kira-kira? Nah, setelah kita lihat hasil dari wawancara tadi, ternyata masih banyak teman-teman yang belum mengetahui tentang apa itu reksadana. Baiklah, untuk lebih memahaminya, mari simak wawancara kami dengan narasumber dari HSPM UIN Antasari Banjarmasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Prodi Manajemen Dakwah. Di sini kami mendapat tugas mewawancarai seputar reksadana syariah. Mungkin dari kalian bisa perkenalan dulu. Oke, sebelumnya izin perkenalkan diri, nama Ulun Ahmad Zaini dari jurusan Ekonomi Syariah angkatan 2021. Mungkin selanjutnya kami akan memberikan pertanyaan seputar reksadana syariah. Pertama, istilah reksadana kan masih asing Kak di masyarakat awam. Jadi bagaimana gambaran umum tentang reksadana ini? Oke, mungkin terkait reksadana yang Ulun ketahui, reksadana ini suatu produk yang dikeluarkan oleh Bursa Efek, yang mana untuk reksadana sendiri adalah pengumpulan modal dari para investor ataupun masyarakat yang ingin berinvestasi, namun mereka itu memiliki keterbatasan baik itu dari modal maupun dari waktu dan juga pengetahuan terkait investasi itu. Jadi mereka menggunakan reksadana itu supaya dana yang mereka miliki itu bisa dikelola oleh seorang, di sini dikenal dengan manajer investasi. Jadi kan nih, misalkan dari Ulun misalnya hendak investasi, tapi Ulun sendiri itu kada tahu nih caranya investasi itu kayak apa gitu. Nah, dan Ulun kedada waktu segan belajar dan juga melakukan investasi itu. Jadi Ulun memilih di reksadana. Jadi Ulun tinggal menyerahkan dana ke manajer investasi. Jadi manajer investasi yang sepenuhnya mengelola dari modal Ulun. Mungkin seperti itu. Oh ya, terus emang seberapa besar sih peran manajer investasi di dalam reksadana itu? Oke, terkait peran seorang manajer, menurut Ulun pribadi, manajer investasi itu sangat penting karena ketika seseorang itu sudah menyerahkan modal ataupun uangnya ke manajer tadi, itu sepenuhnya tanggung jawab sudah diambil alih oleh manajer tadi. Jadi dari uang tadi itu sudah menjadi tanggung jawab seorang manajer untuk mengelola dan juga menginvestasikan modal tersebut. Jadi kan manajer nih sangat penting gitu. Nah, jadi kada boleh kayak menyelewengkan modal yang sudah diberikan ataupun sudah diamanahkan oleh pihak investor tadi. Jadi sepenuhnya itu sudah menjadi tanggung jawab, jadi sangat penting. Kalau keuntungannya Kak, apa saja sih keuntungan dan manfaat yang ditawarkan dalam reksadana? Oke, untuk keuntungan dan juga manfaatnya, mungkin seperti yang Ulun jelaskan tadi di awal terkait penjelasan apa sih itu reksadana. Jadi kan keuntungannya itu yang pertama menurut Ulun itu kita lebih bebas lah ibaratnya. Kita mau suka hendak itu, nah setelah kita menyerahkan dana kita tadi, kita sudah terbebas gitu. Nah, kita kada perlu lagi kayak memantau ataupun kita mencek setiap hari gitu. Nah, jadi kita bebas saja di situ karena sepenuhnya itu sudah dikelola oleh
pihak manajer investasi. Selanjutnya menurut ulun keuntungannya di reksadana ini lebih minim lah untuk resiko kerugiannya, karena di sana pun untuk manajer investasinya itu sudah terpercaya dan mereka sudah sering melakukan investasi, jadi kerugiannya pun lebih minim ketimbang kita melakukan investasi secara langsung. Nah, kan tadi kan dibahas tentang keuntungan. Gimana sih ada keuntungan itu pasti ada risikonya. Apa sih Kak risiko yang mungkin bisa terjadi di dalam investasi reksadana syariah? Oke, di samping keuntungan pasti ada juga kerugian kan ya. Untuk investasi reksadana sendiri mungkin lebih minim untuk resikonya, tapi tidak menutup kemungkinan tetap ada resiko di dalamnya, yaitu kerugian. Yang mana untuk kerugian sendiri misalkan kita investasi di reksadana itu berupa saham, karena saham ini kada selalu memberikan keuntungan. Kadang ada kalanya harga saham itu turun, dan juga ada kalanya perusahaan yang kita beli sahamnya itu mengalami kerugian gitu. Jadi walaupun kita nih sudah menyerahkan modal kita ke manajer investasi, tapi dari manajer investasi pun tidak dapat memberikan jaminan gitu kita dapat keuntungan gitu. Misalkan perusahaan ini bangkrut, itu ya mau gimana gitu kan. Itu sih menurut ulun resikonya lebih ke perusahaan yang mengalami kebangkrutan, dan juga mungkin dari produk yang dikeluarkan oleh reksadana itu sendiri. Habis itu di reksadana sendiri kita memakai yang namanya tadi manajer investasi. Nah, di situ pun kita harus jeli juga. Walaupun kita tahunya nih di reksadana tuh minim nih resikonya, kada mungkin bakal bangkrut gitu, gak mungkin bakal kada dapat keuntungan, tapi di situ kita juga harus memilih manajer investasi yang terpercaya sudah, supaya dana yang sudah kita serahkan itu memang 100% aman gitu, tetap dikelola dengan baik. Kalau instrumen investasi apa saja sih Kak yang digunakan dengan reksadana itu? Untuk instrumen yang ada di reksadana sendiri yang ulun tahu itu ada saham, di situ pasar uang, obligasi, dan juga sukuk. Di sukuk ini versi syariahnya lah dari obligasi. Obligasi itu surat utang. Oh iya Kak, di dalam reksadana kan itu kan ada yang namanya jangka waktu ya. Emang seberapa penting sih jangka waktu dalam reksadana itu? Oke, untuk jangka waktu sendiri yang ulun tahu untuk di reksadana itu ada jangka pendek dan juga jangka menengah dan juga jangka panjang. Untuk seberapa penting jangka waktu menurut ulun itu tergantung dari kita. Kalau kita memang ingin mendapatkan keuntungan yang lebih besar, mungkin akan membutuhkan waktu yang lebih lama juga gitu. Contohnya di jangka panjang biasanya itu untuk saham, karena saham ini kalau kita investasi itu memang harus memerlukan waktu yang cukup lama supaya ada berasa lah untuk keuntungannya itu. Kalau kita cuma sebentar, misalkan 1 tahun ataupun 2 tahun, mungkin keuntungan itu tetap ada, cuma gak berasa itu, masih kecil lah ibaratnya. Jadi di situ tuh tergantung dari kitanya mau berapa sih itu. Tapi untuk jangka pendeknya sendiri itu minimal 1 tahun untuk di reksadana. Bagaimana Kak perbedaan reksadana syariah dengan reksadana konvensional tuh? Oke, untuk perbedaan antara reksadana syariah dan juga reksadana konven, di reksadana syariah itu mungkin dari segi pengelolaannya. Untuk di reksadana syariah biasanya pengelolaannya itu berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Jadi di sana itu harus memenuhi kriteria dan juga syarat-syarat tertentu yang mana tidak melanggar dari agama Islam. Contohnya dari hal pengelolaannya, di sana itu ada 2 tata cara. Yang pertama itu ada sistem wakalah. Jadi di sistem wakalah ini seorang manajer nih, contohnya ulun sendiri itu memiliki modal, dan ulun menyerahkan modal tersebut kepada manajer investasi, yang mana di sana ulun memberikan kuasa kepada manajer investasi itu untuk mengelola uang yang sudah ulun berikan tadi. Tuh. Selanjutnya itu ada sistem mudharabah, yang mana untuk mudharabah ini adalah sistem bagi hasil. Jadi antara pemilik modal dan juga pengelola itu mendapatkan keuntungan. Jadi satu sama lain itu kadada yang mendapatkan kerugian gitu. Jadi sama-sama mendapatkan untung, kalau rugi sama-sama dibagi. Habis itu perbedaannya lagi itu dari segi produk yang dijual. Jadi untuk di
reksadana syariah sendiri itu produknya pun sudah memang terjamin kehalalannya. Jadi di sana itu disaring produk-produknya yang memang benar-benar syariah dan tidak ada yang di luar syariah itu. Mungkin itu. Terus kan dari nama sendiri itu reksadana syariah yang pasti ditujukan ke orang muslim. Terus tuh boleh nggak sih orang non muslim berinvestasi dengan reksadana syariah? Oke, ini antara boleh atau ada gitu kan orang luar. Kalau boleh atau tidak sebenarnya tidak ada aturan yang melarang seorang non muslim itu untuk berinvestasi di reksadana syariah, karena itu tergantung dari keinginan mereka sendiri. Jadi misalkan ada non muslim tapi mereka mau berinvestasi di reksadana syariah, itu terserah mereka gitu. Mungkin karena mereka beranggapan di reksadana syariah ini lebih aman ataupun lebih terpercaya apa yang dijual maupun dari sistem pengelolaannya. Jadi itu bebas saja gitu, tidak ada hukum yang melarang non muslim itu tidak boleh untuk berinvestasi di reksadana syariah. Dan untuk muslim sendiri sebenarnya tidak ada larangan juga gitu untuk berinvestasi baik itu di konven maupun di syariah. Cuma sebagai seorang muslim ada baiknya dan kita itu memang dianjurkan gitu untuk melakukan transaksi baik itu jual beli. Dalam investasi pun kita dianjurkan untuk melakukan yang namanya investasi syariah supaya apa yang kita dapat itu memang halal dan juga tidak mengandung unsur-unsur yang dapat merugikan ataupun melanggar dari segi agama. Pertanyaan terakhir Kak, bagaimana Kak cara memulai berinvestasi di reksadana, khususnya reksadana syariah, dan bagaimana tahap-tahapannya Kak? Oke, bagaimana cara berinvestasi di reksadana syariah? Kalau sekarang mungkin lebih mudah menurut Ulun untuk berinvestasi di reksadana syariah. Biasanya itu kawan-kawan ulun melihat dari kawan-kawan itu berinvestasinya lewat aplikasi Bibit namanya. Jadi di sana itu ada menjual untuk reksadana syariah. Untuk tahapannya sendiri mungkin sama seperti kita membuka rekening saham. Itu mungkin awal-awal kita harus menentukan dulu nih tujuan kita itu apa sih untuk berinvestasi itu gitu. Untuk keuntungan kita itu kedepannya untuk diapakan gitu. Selanjutnya memilih manajer investasi yang terpercaya tadi, supaya dana yang kita serahkan itu memang aman dan juga orang yang mengelola itu memang orang yang dapat dipercaya. Untuk pembukaannya sendiri biasanya kalau di saham itu untuk yang pertama kita perlu dokumen tertentu, contohnya seperti KTP untuk keperluan data kita. Jadi di sana mungkin kita diminta untuk nama lengkap kita, habis itu NIK kita. Selanjutnya untuk tahapannya memilih apa sih yang mau kita beli di reksadana ini. Soalnya kan tadi untuk instrumennya sendiri itu ada banyak, ada saham, ada sukuk, ada obligasi. Jadi di situ kita bisa menentukan nih mau apa yang kita beli gitu. Itu sih. Ya, mungkin cukup sekian ya Kak pertanyaan dari kami. Terima kasih banyak sudah menjawab keresahan-keresahan bagi kami mahasiswa yang mungkin ingin berinvestasi tapi tidak tahu kemana arahnya. Oke, Terima kasih banyak Kak. siap. Jadi kan nih kalau memang minat, kami di KSPM sendiri itu kadang kada setiap bulan sih, cuma kami itu bisa 2 bulan sekali itu mengadakan yang namanya SPMS, Sekolah Pasar Modal Syariah. Nah di sana itu bakal diajarkan oleh pihak bursa dan juga pihak sekuritas. Di sana mereka akan mengajarkan bagaimana sih investasi itu. Nah, kita dijelaskan di sana apa sih itu investasi, bagaimana sih cara memulainya gitu. Jadi itu dari awal banget gitu. Jadi kawan-kawan yang bingung nih mau berinvestasi tapi kurang tahu atau masih belum tahu caranya bagaimana, bisa ikut di acara kami SPMS. Dan setelah SPMS itu kami bakal ngadain lagi yang namanya KIS, kelas investor saham syariah. Jadi KIS itu lanjutan dari SPMS, yang mana KIS itu bakal diajarin bagaimana caranya kawan-kawan itu membuka rekening, habis itu membeli saham yang kawan-kawan mau, habis itu caranya melihat nih pergerakan saham, habis itu menganalisis saham-saham yang sudah kawan-kawan beli. Mungkin itu sedikit tambahan. Terima kasih banyak Kak sarannya. Mungkin nanti bisa aja kami ngobrol lagi dengan teman-teman yang lain. Mungkin cukup sekian dari kami Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
ketahui tentang reksadana syariah? Kamu hapus sini ke sini. Oh, sini. Ya. 2, 3. Kira-kira bagaimana ya pendapat Anda tentang reksadana? Bagaimana pendapat kamu tentang reksadana? Apa yang kamu ketahui tentang reksadana? 3. Apa yang kamu ketahui tentang reksadana? Kurang tahu. Oh iya. Bagaimana tentang kamu? Badan untuk investasi yang dimana badan besar-besar. Nah, dana masyarakat itu mungkin dari perwakilan masyarakat yang menghimpun dana itu untuk dikelola. Apakah saya 2, 3. Apa yang kamu ketahui tentang reksadana? Reksadana apa tuh kira-kira?